بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat kesehatan dan nikmat Islam wal iman dan nikmat Islam dan iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Al-Mustafa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, tabi'in, pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari saat ini hingga ajal menjemput. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati dua hari besar yang saling berdekatan, yaitu hari kemerdekaan dan hari Asyura, yang dua-duanya adalah hari besar untuk bangsa Indonesia dan khususnya untuk umat Islam. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, selama 70 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri
Merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan kenikmatan merdeka kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan hakiki dan sejati? Saudara-saudara hafizukumullah, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup. Pejabat yang korup dan memakan uang rakyat sejatinya ia terjajah dan belum merdeka. Terjajah oleh angan-angannya bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang yang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang santri atau siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik dan mengkader. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, hasud kepada tetangga dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh rakyat bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari menjelang berselang setelah itu kita memperingati hari Asyura 10 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2021. Salah satu yang kita kenang dan kita petik hikmahnya pada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari cengkraman Fir'aun. Al-Walid bin Mus'ab, raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, untuk mentauhidkan Allah dan mensucikannya dari sekutu dan serupa. Nabi Musa pun pergi dengan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Musa dan para pengikutnya telah mendekati Laut Merah, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Laut terbelah menjadi 12 belahan dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap 2 belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua dan Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Makanya Bani Israel mereka berpuasa tanggal 10 Asyura
Dan Rasulullah ketika mengetahui itu mengatakan, nahnu ahaqqu minkum, kami lebih berhak untuk berpuasa dibandingkan kalian. Dan Rasulullah selalu ingin berbeda dengan mereka dalam ibadah ataupun adat. Maka Rasulullah nyatakan, lain istu ila ghadan ila al-ati la sumtu ta'si atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika umurku masih ada tahun depan, aku pun ingin berpuasa tanggal 9. Ini selalu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW supaya berbeda. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai dalam sebuah kaum, maka digolongkan kepada kaum mereka. Kalau dalam ibadat saja kita tidak boleh, apalagi adat istiadat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para nabi telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah kepada Allah dan bersabar untuk itu. Di atas garis perjuangan inilah para sahabat dan para ulama menempuh jalan. Mereka mendarma baktikan jiwa dan raga untuk memperjuangkan agama Allah. Teladan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu yang gugur syahid pada hari Asyura, hari Jumat 61 Hijriah, selalu lekat dalam ingatan kita. Ketika beliau melihat orang yang tidak cakap memimpin kaum muslimin, ingin meraih puncak kepemimpinan tanpa baiat dari tokoh-tokoh pembesar kaum muslimin yang berilmu dan bertakwa, Al-Husain terang-terangan menentang hal itu. Al-Husain berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga ia terbunuh. Padahal beliau adalah putra dari putri Rasulullah SAW. Beliau gugur dengan syahid di tangan orang-orang yang fasik dan zalim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda atau diriwayatkan, "Idza husyira an-nas fi arasil al-qiyamah nada mudani min wara'il hujub al-'arsy, ya ahlul mawqif qudu absarakum hatta tajuza Fatimah binti Muhammad." فتجوز عليه ثوب مخضوب بدم الحسين وتتعلق بساق العرس وتقول أنت الجبار العدل اقضي بيني وبين من قتل ابني فيقضي الله بينها وبينه. Diriwayatkan bahwasanya nanti di hari halaman, di hari kiamat akan ada sebuah panggilan dari balik arsy, wahai penduduk mahsyar, tundukkan pandangan kalian sehingga Fatimah binti Muhammad melewat. Maka melewatlah beliau dan bersama beliau ada baju yang berlumuran darah Sayyidina Husain. Beliau bergantung di tiang arsy dan dia berkata, Engkau ya Allah maha perkasa, maha adil, selesaikanlah antara aku dan antara orang yang membunuh putraku. Maka Allah mengadili seadil-adilnya. Lalu beliau berkata, Allahumma syafi'ni fi man baka ala musibati fayushfi Allah Ta'ala fihim. Dan beliau mengatakan dan berdoa, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang yang pernah menangis atas musibahku ini. Maka Allah memberikan syafaat kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa dalam tubuh Sayyidina Husain ada 63 tikaman, ada 34 pukulan. Langit dan bumi menangis atas kematiannya. Hujan seperti darah, gelap malam, bintang-bintang gelap semuanya dikarenakan terjadi gerhana matahari. Langit menjadi hitam dan itu berlalu selama 3 hari. Bintang-bintang berjauhan. Begitu agung keadaan hari itu sehingga orang-orang menyangka kiamat telah terjadi. Bagaimana tidak? Dia adalah putra dari putri Sayyidina Fatimah Az-Zahra, sibtu Sayyidil Khalaiq di dunia wal akhirah. Semoga Allah SWT, semoga kita semua dapat bisa mengambil pelajaran hikmah dari kejadian-kejadian pada hari-hari yang bersejarah ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam laka kalam Allah malikal alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله علينا وعلى الأمم السالفة ألا وهي التقوى. فقد قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأجيبوا الله يا عباد الله إلى ما دعاكم إليه وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. وقد أمرنا بذلك في محكم تنزيله حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين ولا تخذلنا واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء والفحشاء والشدائد الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.